to be honest ya, dalam waktu kita launching this product, terus kita mulai start marketing gitu ya, justru malah beberapa calon klien lumayan sulit bahkan Pak Andin untuk mempercayai ini benar. Too good to be true gitu ini ya. Kayak soalnya kok kayak too good to be true gitu. Kita bisa dapat talent. Apalagi kalau tadi kita bicara untuk dapat backup manager, C-level. Pak Andin permainannya kan biasa melibatkan headhunter juga. Benar. Nyarinya cost-nya juga gampang gitu. Betul. Dan cost-nya pun untuk hiring fee dan lain-lain lumayan. Tinggi. Kok kayak seolah-olah ini kita memberikan akses ya. talent yang fleksibel dengan bisnis model yang menguntungkan gitu. Kalau kata lagu-lagu anak zaman sekarang itu kan targetnya besar, budgetnya kecil gitu kan, itu tetap bisa maksimal. Halo professionals out there, selamat datang di diskusi pertama kita mengenai hal-hal yang biasa dialami oleh teman-teman di kantor dan bagaimana caranya agar company tempat kita bekerja ini bisa makin maju di era yang serba digital ini. Hari ini saya akan bersama Bapak Brian Purwahartono atau saya biasa manggilnya Kobrai sebagai Academic Director Purwadika dan Chief Technology Officer dari ICX Indonesia. Selamat sore. Halo, sore. Pak Andin. Ya, saya biasa dipanggilnya Pak Andin ya. Jadi ada Kobrai dan ada Pak Andin di sini yang akan membicarakan tentang keluhan-keluhan atau apa yang biasa dirasakan oleh profesional di luar sana mengenai bagaimana untuk bisa survive di era yang serba digital ini, apalagi di 2023 yang katanya tidak menentu. Nah, jadi gini, Kobrai. 2023 ini kan banyak uncertainty gitu ya. Perusahaan-perusahaan di akhir 2022 kemarin memutuskan untuk kayaknya beban perusahaannya jangan gede-gede. Jadi mereka melakukan layoff, minimalis aja dulu karena banyak situasi global di luar sana yang tidak bisa diprediksi. Jadi juga untuk mengisi kekosongan itu juga akhirnya harus cari cara gitu kan. Nah, dengan situasi yang seperti ini, kita juga pengen orang-orang yang ada di dalam internal kantor yang udah tinggal dikit itu juga harusnya bisa semakin perform. Karena orangnya nggak banyak, yang ada bisa kita maksimalkan gitu. Nah, tapi nggak gampang juga ya untuk bisa mendapatkan beban seberat itu, tapi resource-nya juga nggak bisa maksimal. Nah, kadang-kadang di banyak journey yang dilalui, orang-orang itu bingung ya harus ngapain gitu. Apakah orang-orang kantornya harus dikirim training, ataukah memang kita harus hire tapi kok kita nggak bisa nambah jumlah orang, atau apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kemudian menarik karena tidak 1-2 perusahaan saja yang mengalami hal tersebut. Apalagi dengan Tech Winter kemarin juga ada puluhan ya company yang akhirnya memutuskan untuk efisiensi. Nah, menurut Kobrai ini situasinya di luar sana di 2023, mumpung kita di awal tahun nih, akan jadi seperti apa? Ya, jadi mungkin kalau misalkan bahas dari angle resesi, I think udah banyak banget ya source dan juga mungkin di sini semua udah terinfluence, udah tau lah beritanya tentang isu-isu resesi dan lain-lain gitu. Cuman kalau memang kenapa kok impact-nya jadi khususnya di 2022, khususnya di quarter 4 ini dihebohkan gitu kan dengan isu tuh banyak yang massive layoff, terus juga banyak yang dari freeze hiring gitu ya. Karena memang kita melihat gitu, karena kebetulan saya juga aktif ya di tech company juga, bahwa ada satu venture capital yang bisa dibilang mungkin paling besar kali di dunia, itu Sequoia Capital gitu ya. Dia kan selalu secara rutin mengeluarkan research akhirnya yang dipublish gitu ya, untuk supaya seluruh dunia tuh tech company, para founders tuh bisa learn atau get information from it. Memang dibilang bahwa era untuk mendapatkan chip funding itu tuh akan segera berakhir gitu ya. Kita tahu bahwa nafasnya startup itu kan tentu injection money untuk bisa bergerak, mengcover OPEX, campaign dan lain-lain. Dan dibilang bahwa sekarang akan memasuki era di mana funding itu tidak mudah gitu loh untuk didapatkan gitu. Jadi akses kepada modal kerja itu akan lebih tough. Nah, ini didukung juga dengan bahwa akhirnya mindset dari venture capital ini sudah mulai beralih gitu loh, kembali sedikit banyak kepada bisnis fundamental. Kita tahu kan selama ini tadi tren itu startup itu tidak mengejar semata-mata keuntungan gitu kan di income statement mereka, tapi yang dikejar adalah growth, valuasi. Gitu.
Tetapi sekarang justru sudah mulai lagi dilirik untuk company itu harus bisa making profit. Bahwa cash flow-nya itu harus bisa sustain, nggak cuma sekedar grow. Makanya bahkan juga ada istilah yang menarik bahwa bahkan sekarang trennya tuh lebih menarik yang bukan mencari lagi calon unicorn. Tapi ada istilahnya tuh camel. Unta ya, unta. Justru. Kenapa unta? Karena dia punya resilience tuh tinggi. Di tengah kekeringan dia bisa survive gitu loh. Jadi bukan yang mythical creatures yang kayak datang season sekali, tapi justru camel yang bisa memang survive. Resilience lah ya, yang jadi nggak tergantung sama modal. Nah otomatis kan kalau kita sebagai company gitu ya, yang kita tahu bahwa selama ini nih nadinya kita tuh, darahnya kita tuh funding untuk bisa growing dan lain-lain. Terus kita dapat berita bahwa untuk raise fund selanjutnya akan lebih sulit. Means kita harus berpikir dulu gimana caranya bisa sustain dengan ketersediaan cash yang kita punya sekarang. Gitu kan. Nah makanya dari sana kita juga harus kejar profit, kita harus cut cost. Means ibaratnya terjadilah kenapa ada layoff juga, mulai lagi dikaji mana sih produk-produk, karena kan biasanya satu startup kan produk banyak banget tuh betul. Ya kan, mana produk-produk yang memang sudah mature, sudah market share-nya bagus, validasi marketnya udah bagus, nah itu yang mungkin di-keep dan di-elevate. Tapi produk-produk yang sifatnya kayak eksperimental, yang baru, nah itu belum terbukti lah ya, belum stable. Beberapa produk bahkan bisa di-terminate. Nah, otomatis kalau misalnya produknya di-terminate, semua human resource yang ngerjain produk itu kan otomatis juga ikut terminate. Betul. Gitu. Nah, itu yang kira-kira terjadi. Karena jadi bisnis itu sendiri, startup sekarang kayak udah mulai kembali kepada bisnis fundamental. Bahwa kita bikin bisnis untuk harus profit. Gitu ya. Itu yang pertama dulu. Nah, ya otomatis ya makanya heboh tuh kayak kemarin kan kayak massive layoff, bahkan ada yang sampai ribuan, berapa persen dan lain-lain gitu ya. Tapi sedangkan tadi Pak Andin bilang juga benar gitu ya, semata-mata gimana pun juga kan company tetap punya KPI, punya goals. Yang mau di-achieve gitu kan. Dan tentu sekarang kegalauannya adalah dengan massive layoff gitu ya. Dengan massive layoff means resources kita secara ketenaga kerjaan berkurang. Pasti. Akankah mempengaruhi performance atau result yang bisa didapetin? Gitu. Karena kalau ibaratnya rekrut lagi, ya tadi menimbulkan jadi fixed cost yang juga fixed cost yang tinggi. Kalau misalkan semata-mata mungkin akhirnya kita outsource ke, let's say outsource ke software house, outsource ke agency, apakah cost-nya akan lebih murah juga daripada rekrut sendiri, gitu kan, dan ketergantungan dan lain-lain. Jadi memang mungkin dilemanya mungkin kira-kira gitu kali ya dari segi situasinya. Gitu. Jadi targetnya tidak turun, bahkan meningkat. Tapi orangnya udah tinggal dikit, jadi harus pintar-pintar gitu kan ya untuk mengakali situasi ini, dan justru kita bisa perform dari segi bisnis untuk bisa keluar dari situasi yang lagi krisis gini ya ibaratnya. Betul, gitu. Kira-kira seperti itu kali ya challenge-nya. Itu tantangannya. Nah itu mungkin yang sekarang sedang dirasakan oleh profesional out there. Apakah ini yang sedang terjadi di perusahaan Anda? Nah kalau memang benar seperti itu, ternyata memang kami di Purwadika juga mencoba memikirkan dan berempati gitu ya untuk merasakan kegelisahan teman-teman, mau hire nggak bisa baru karena akan jadi beban perusahaan dan paperwork dan ininya juga banyak gitu. Nah tapi gimana ya caranya untuk bisa mengisi kekosongan ini dalam waktu yang cukup fleksibel gitu ya, temporary, tapi juga tetap bisa menjawab tantangan tadi. Nah yang saya dengar ada Purwadika Digital Consulting yang menawarkan talent as a service. Jadi kayak ada talent-talent dari Purwadika yang bisa mengisi di posisi itu, posisi yang kosong, tapi lebih fleksibel gitu. Nah mungkin dari Cobra bisa dijelasin. Jadi tadi ya terminologinya talent as a service. Jadi mungkin banyak teman-teman yang udah familiar sebenarnya dengan istilah kata as a service ini, kayak software as a service gitu kan ya. Kita tahu bahwa memang ibaratnya di dunia software kan terjadi shifting. Dulu kalau let's say kita mau menggunakan satu software di perusahaan, let's say kita mau menggunakan software accounting, cara yang lama itu kita harus beli license-nya. Satu kali di depan gitu ya. Kan, satu kali di depan, nah itu tergantung biasanya ada yang dihitung berapa usernya dan lain-lain. Tergantung lah bisnis model dari vendornya itu sendiri. Tapi let's say kita bayar license di depan, means itu akan menjadi investment yang cukup tinggi. Device-nya, servernya, itu semua kita harus setup. Dan belum lagi kita bayar maintenance-nya lagi kalau mau di-support selama pakainya.
Nah, tapi dengan ada perubahan istilah as a service, di mana kita bisa gunain sebuah software accounting kayak sekarang banyak juga gitu ya di Indonesia kan salah satu brandnya Makari, dan Jurnal dan lain-lain. Kita bisa menggunakan software accounting tanpa harus bayar license fee yang gede di depan. Dan yang paling penting adalah fleksibilitas untuk exit. Nah, itu atau jadi kayak gantinya saya bayar let's say 100 juta di depan. Kalau produknya nggak cocok gimana? Udah rempong banget kan loh. Udah invest 100 juta ya udah telan kita pakai. Tapi kalau dengan as a service kita bisa trial dulu. Kita bisa bayar dulu sebulan. Suka kita lanjut dan lain-lain. Jadi relatif lebih murah dan lebih low risk. Nah, istilah talent as a service ini juga satu terobosan baru sebenarnya Pak Andin. Karena tadi kegelisahan. Ibaratnya gini. Kita kalau boleh ngomong itu kan faktanya di company. Pasti selalu ada high season, ada down season lah. Gak mungkin setiap hari tuh kayak level of kesibukannya atau target atau project yang di-achieve tuh selalu stabil kayak ngebut, lari terus. Pasti ada datang memang kayaknya perlu ngejar deadline. Kayak ini harus di-push cepet gitu ya. Ada kalanya mungkin lebih slow. Santai udah kelar. Yang repotnya kan tadi kan ketika lagi peak season ya kan. Apalagi dengan lagi panik kayak gini, yang dikejar tadi harus banyak, keterbatasan tim, solusinya apa? Gitu. Kalau misalkan kita nge-recruit lagi ke tenaga karyawan full time ya, kira-kira secara langsung, nah itu problema kan tadi high risk. Karena once kita merekrut seseorang menjadi karyawan kita, maka kita sudah harus mengikuti tata cara ketenaga kerjaan lah, peraturan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia khususnya. Ya kan, dan karyawan tersebut juga berhak atas fasilitas semua yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah, konsep talent as a service adalah secara konsepnya adalah gimana caranya Purwadika itu bisa men-supply kebutuhan human resource yang capable, tapi dengan bisnis model yang ibaratnya fleksibel. Capable dan fleksibel. Capable dan fleksibel dalam artian maksudnya ketika memang company lagi punya demand-nya tinggi, ini bisa digunakan dan ya sama seperti tadi kalau misalnya ternyata 3 bulan cukup ya udah 3 bulan dan selesai. Dan untuk exitnya juga gampang. Kalau kita kan ketenaga kerjaan, let's say karyawan sudah bekerja 1 tahun, mau kita cut, kita harus bayar pesangon. Selama kerja juga kita harus urus BPJS, belum lagi fasilitas insurance-nya, THR-nya dan lain-lain. Ini karena sebagai freelancer, ibaratnya kayak tagline-nya kayak punya karyawan in-house. Tanpa harus dipusingin sama tadi ketenaga kerjaannya. Nah itu kira-kira mungkin dari services-nya yang dimaksud dengan talent as services tuh seperti itu. Dan ini sudah berjalan. Tadi kalau Pak Andin sempat mention juga bilang saya merupakan CTO dari ICS, it's true. Tapi sebenarnya melalui bisnis model ini juga. Seperti itu. Nah, jadi tadi sempat disebut juga masalah freelance. Kan kalau kita biasanya punya tim freelance, tapi kan kalau freelance itu nggak bisa dipegang karena dia aktif di luar sana, tidak ngantor. Office hour-nya juga suka-suka, result oriented ya. Betul. Nah, kalau ini memang rasa karyawan beneran gitu. Cuman memang tadi fleksibilitasnya yang tinggi gitu ya. Dan ini nanti akan kita sesuaikan juga dengan 4 jurusan yang ada di Purwadika, yaitu digital marketing, data science, UI UX, dan juga full stack development. Jadi bila profesional di luar sana punya kebutuhan untuk talent ini, kayaknya saya lagi mau ada campaign nih, gitu kan? Atau saya lagi revamp, atau saya lagi ada development yang cukup besar, dan kayaknya kalau nambah orang nggak bisa fix gitu, hanya butuhnya temporer dan butuh yang qualified tadi ya, kata kuncinya tadi memang teman-teman ini harus sudah sesuai, langsung bisa on board dan langsung bisa masuk ke dalam pekerjaannya tanpa harus nge-training lagi gitu ya. Karena teman-teman ini yang sudah dipilih sedemikian rupa ya. Makanya mungkin kalau boleh nambahin sedikit juga ya, talent as a service yang kita provide melalui tadi Purwadika Digital Consulting itu cukup lengkap sih Pak Andin dan teman-teman semua. Kita nggak cuman nge-provide yang dari sisi mungkin user gitu ya, atau mungkin eksekutor, tapi bahkan kita memang bisa di outsource sampai level manager bahkan C-level. Kayak gitu. Jadi kayak tergantung makanya demand sekarang tuh seperti apa. Tapi yang menarik makanya Purwadika sendiri tuh sudah punya ekosistem yang menurut saya cukup sangat komprehensif. Jadi kayak let's say kalau misalkan yang lagi feel kosongnya justru strategic player-nya, nah itu bisa di outsource kita, ya kan? Tadi dengan konsep as a service tadi, which is tim akademik kita ya Pak Andin juga dan teman-teman yang lain, gitu yang turun justru yang akhirnya mengaudit kebutuhan yang meng-create strategiknya.
ternyata pas di strategi gini tadi kita perlu talent untuk eksekusi. Talentnya juga bisa talent as a service. Talentnya udah tersedia nih di company, cuman skillnya kurang. Kita juga sebagai lembaga pendidikan tentunya bisa melakukan training juga. Jadi makanya end-to-end ekosistem didukung dengan PDC ini, kira-kira kayak gitu. Keren sekali. Nah itu dia teman-teman profesional. Jadi ketika misalnya nih, kan ada situasi-situasi ya, Cobra ya tadi, timnya yang nggak ada, atau justru headnya yang atau mungkin nggak ada gitu ya. Tapi timnya ada gitu. Nah biasanya kaki tangan ini akan perlu kepala yang akan sementara. Meanwhile mungkin akan mencari kepala beneran, tapi ini kepalanya on a certain time ini untuk bisa mengisi kekosongan dan juga menjalankan biar nggak seperti berjalan tanpa kepala gitu ya, nggak kayak zombie gitu ya. Jadinya lebih terarah gitu, dan dengan expertise yang dimiliki oleh tim akademik Purwadika, kita bisa menjalankannya based on knowledge dan experience juga yang dimiliki masing-masing. Nah tadi juga sempat disebut nih masalah corporate training dan juga masalah virtual CTO dan CMO gitu ya. Jadi kalau ada posisi-posisi yang strategik bisa, tapi kalau misalnya timnya ada nih, tapi mau diberdayakan lagi, nah itu kan kita bisa pakai solusi corporate training. Nah, apa yang membedakan corporate training ini sama corporate training yang lain? Oke, sekali lagi ya, makanya Purwadika itu nggak cuma lembaga pendidikan atau bootcamp sih kalau menurut saya. Kita mulai bergerak sebagai end-to-end ekosistem tadi. Kayak entry point corporate trainingnya aja itu bisa beda. Otomatis kayak let's say di beberapa situasi juga kan kita justru masuk bukan sebagai trainer. Tapi kita justru masuk sebagai konsultan. Yang akhirnya kita sudah benar-benar observasi. Karena gini, training itu kan harus menjawab kebutuhan. Harus bisa menyelesaikan problem yang dihadapin. Kadang-kadang kalau kita cuman tukar requirement via ngobrol, ya bisa terjadi miscom atau miscapture dari requirement. Ya kan? Otomatis kalau udah capture requirement-nya salah, waduh, solusinya lebih nggak sinkron. Nah belum lagi, apalagi kalau kurikulum yang diajarkan itu nggak custom. Kita udah punya produk-produk jadi, ya udah nih talent ikut aja. Nah kira-kira seperti itu. Nah otomatis belum tentu akan fit. Tapi kan kalau misalkan dengan Purwadika tadi fleksibilitas dan kita juga bisa custom kurikulum. Plus entry point-nya kalau kita masuk sebagai konsultan tadi, sebagai talent as a service yang masuk layaknya karyawan in-house loh. Kita yang observasi kebutuhannya, problemnya bahkan kita rasain sendiri. Kita bisa ngeliat sendiri tim kita ini lackingnya di mana, apa yang diperlukan dan lain-lain. Nah otomatis first thing-nya itu udah aman, capturing problemnya atau requirement itu udah aman dulu. Nah, ditambah lagi kurikulumnya juga bisa custom. Ya kan, jadi bener-bener obat racikan lah, bukan generik yang udah tinggal ini bener-bener disesuaikan sama dosis yang pas, kebutuhan yang pas, nggak over, nggak kurang. Nah belum lagi pas udah jalan, kita juga bisa lihat bagaimana implementasi keilmuan tadi di dalam implementasi di day-to-day business prosesnya kan. Nah itu yang aku rasa membedakan. Gitu. Karena kita nggak cuma sekedar menyediakan training, tapi kita punya end-to-end ekosistem. Mantap sekali. Dan tadi dokternya menyembuhkan karena dia bahkan udah tinggal bersama pasiennya cukup lama ya. Jadi udah benar-benar ngerti nih. Oh penyakitnya di sebelah sini. Yang kalau cuma sekali doang kan ngeceknya mungkin nggak ketahuan gitu. Jadi obatnya kurang manjur ya. Nah tadi kalau misalnya dari student ini kan kita punya student yang memang sudah qualified gunakan ya, atau student yang udah qualified ini habis itu dipekerjakan dalam tadi talent as a service, ternyata suka nih, ternyata cocok nih. Berarti boleh ya kalau langsung diakuisisi gitu, langsung dipinang aja gitu, diambil. Boleh dan kenyataannya sudah. Ya oke. Ya kan, jadi nah itu kan makanya sebenarnya yang ditawarkan dengan Purwadika Digital Consulting ini adalah low risk. Karena kita ngerti di dalam era yang situasi sulit ini, merekrut karyawan langsung itu juga, merekrut tim langsung itu juga merupakan investasi dan punya resikonya sendiri. Betul. Ya karena kan terikat kontrak, terikat undang-undang ketenaga kerjaan. Means anggap finally kita memang butuh untuk tambah squad yang full time. Tapi kan kayak enak ya, kayak nikah aja kan kita pasti PDKT dulu dong. Ada masa kenal, cocok, baru ngelamar nih, baru berani. Yakin. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kan dengan seperti ini juga bisa menjadi funnel recruitment Pak. Jadi nggak cuma tadi sebatas untuk tenaga cabutan, yang penting timeline projectnya udah kelar,
let's say udah kita bisa akhirin. Tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi funnel recruitment yang menarik. Kita sudah melakukan curate dulu, otomatis maksudnya melihat calon yang cocok sama kita. Tapi pas masuk on board juga nggak langsung seperti itu, gitu. Hunting dulu gitu kan. Jadi menarik sih. Jadi ini bisa menjadi sebuah funnel recruitment dari company-company yang lebih low risk dan bahkan nggak mau rekrut pun value-nya bisa dapat dengan ibaratnya bisnis model yang jauh lebih fleksibel gitu, lebih menguntungkan. Jadi benefitnya di certain months, tapi habis itu kalau ternyata udah cocok, udah nyaman, ya apa sih yang mau dicari gitu ya udahlah sekalian aja. Tapi mungkin ini nggak berlaku untuk yang C level ya Pak ya. Iya jangan ya. Ya siapa tahu. Oke. Nah. Jadi di 2023 nih, tantangannya akan semakin banyak gitu kan. Jadi selain tadi, Purwadika juga sudah menawarkan digital consulting dengan talent as a service dan juga virtual CTO dan CMO. Juga kita akan menyediakan banyak sekali solusi lain gitu ya. Kobrai seperti Purwadika Job Connector dan Purwadika Career Network yang kalau memang ternyata perusahaannya memang masih mau bisa rekrut, boleh gitu ya. Karena kita juga punya talent yang juga sudah qualified dan memang sudah memenuhi standarnya, dan skill accelerator bootcamp. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga sudah ada di posisinya tapi kayaknya masih cukup, resource-nya masih ada tapi perlu upscale gitu ya. Nah, jadi ada kelas-kelas yang bisa diikuti tanpa mengganggu jam kerja seperti skill accelerator bootcamp yang bisa diakses informasi lebih lengkapnya di purwadika.com. Nah, kayaknya kita udah cukup panjang ngobrolin tentang solusi yang ingin kita tawarkan ya, Kobrai. Artinya ekosistem Purwadika tadi ingin membantu perusahaan di luar sana yang tech company, yang konvensional mau beralih ke tech, yang skalanya juga dari berbagai skala ya, yang kecil sampai ke menengah juga besar, itu untuk bisa tetap survive, tetap tumbuh di 2023. Nah, mungkin dari Kobrai sendiri apakah ada pesan gitu ya untuk teman-teman profesional di luar sana, bagaimana nih untuk bisa meyakinkan di internal untuk oke, ini kayaknya menjadi solusi yang menarik nih untuk bisa menghadapi di 2023. Jadi to be honest ya, dalam waktu kita launching this product, terus kita mulai start marketing gitu ya, justru malah beberapa calon klien lumayan sulit bahkan Pak Andin untuk mempercayai ini benar. Too good to be true gitu ini ya. Kayak soalnya kok kayak too good to be true gitu. Kita bisa dapat talent. Apalagi kalau tadi kita bicara untuk dapat backup manager C-level. Pak Andin permainannya kan biasa melibatkan headhunter juga. Benar. Nyarinya cost-nya juga gampang gitu. Dan cost-nya pun untuk hiring fee dan lain-lain lumayan. Kok kayak seolah-olah ini kita memberikan akses. Talent yang fleksibel dengan bisnis model yang menguntungkan gitu ya. Jadi kayak ini sih sangat menarik dan saya rasa bisa betul-betul memberi sebuah opsi lah ya. Kita nggak bilang solusi mutlak, tapi ini bisa menjadi opsi yang menarik buat nggak cuma rekan-rekan profesional dan juga founder-founder di luar sana gitu ya, untuk bisa menjadikan Purwadika Digital Consulting ini sebagai opsi untuk membantu di dalam situasi sebagai bisnis kita harus tadi tight budget, kita harus pintar-pintar dalam memanage cash flow, tapi tetap banyak hal yang mau kita achieve, banyak target yang harus dikejar. Gimana caranya kita punya opsi supaya target kekejar dengan prinsip ekonomi lah, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya atau resiko sekecil-kecilnya gitu kan. Ya saya rasa PDC ini bisa merupakan menjadi opsi yang tadi menarik. Minimum juga kalau sudah nggak krisis sekalipun, tapi memang sudah start hiring lagi, tadi PDC sendiri, Purwadika Digital Consulting ini dengan bisnis modelnya bisa dimanfaatkan juga untuk menjadi funnel trial and error. Benar. Selama rekrutmen gitu. Ya, daripada menyesal gitu kan ya untuk mengambil talent-talent yang belum tentu gitu. Nah, kalau di Purwadika udah kita pastikan kualitasnya karena mereka sudah mengikuti serangkaian training dan sudah mengikuti ujian dan disahkan bahwa ini memang capable dan memang sudah match gitu ya dengan requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan bisa pendekatan dulu. PDKT juga dari segi emotionally, chemistry-nya ini connect apa enggak gitu ya. Baiklah, itu dia tadi diskusi kita dengan
Kobrai mengenai apa yang bisa kita optimize gitu ya di 2023 agar bisnis kita makin berkembang. Dan kalau kata lagu-lagu anak zaman sekarang itu kan targetnya besar, budgetnya kecil gitu kan. Itu tetap bisa maksimal hasilnya dan impactnya di 2023. Oke? Itulah akhir dari perjumpaan kita teman-teman profesional. Di episode selanjutnya kita akan lebih banyak ngobrol keluh kesah dari teman-teman profesional di setiap bidang. Digital marketing, data science, UI UX design, dan juga full stack development untuk kita bedah dan kita carikan solusinya bersama-sama. Terima kasih Kobrai sudah berbagi hari ini. Sukses untuk teman-teman profesional di luar sana dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.